datang di Dropball. Dropol. Nah. Oke, balik lagi bersama saya Iqbal dan KB1 di Dropball episode kelima ya guys ya. Oke, kali ini kita mau ngebahas dari review UCL, pertandingan-pertandingan UCL, dari drama-dramanya, karena di UCL kali ini susah ditebak Wah, pertandingan-pertandingannya. ngeri banget. Tim-tim besar udah pada tumbang dengan out of nowhere ya. Tim-tim out of nowhere tiba-tiba peringkat atas gitu. Oke. Oke, kita mulai dari drama dulu. Nah, aku agak shock nih. Drama. Ya, shock dengan yang peringkat atas ada tim out of nowhere itu ada Brest dia ternyata peringkat 2 sekarang ya guys. Dan menangnya nggak yang menang 1-0 atau menang kecil ya. Dia menangnya ternyata besar gitu. Itu. Terus mungkin itu yang agak aku shock ya. Terus kita lihat ada Dortmund ternyata juga dia menang gede juga 7-0 kemarin. Dan Karim Adeyemi ini pemainku di FC24 dan FC22, FC23 aku selalu ngepantau Adeyemi selalu jadi pemain yang aku selalu beli gitu sampai sekarang. Intinya FC25 ntar aku kalau beli aku akan beli Adeyemi lagi gitu. Oke. Kita start dari Arsenal karena aku ini ya ini nih Arsenal Arsenal. Oke, Arsenal ya. Kita bahas dari Arsenal dulu karena aku fan Arsenal. Arteta kali ini ya aku mau bilang Arteta sampah tapi kok dia menang. Oke, itu jadi aku agak bingung nih harus memihak Arteta atau gimana. Cuman kalau dari pertandingannya eh mungkin formasi yang diturunkan kali ini tuh aku setuju banget dengan Timber di kanan, Calafiori tetap main di kiri. Terus meskipun tanpa Odegaard ternyata masih bisa main dengan ya so-so lah. Mau main masih masih oke lah karena ada Saka yang bisa ngegendong tim juga gitu. Kalau dari KB gimana Mas? Menurutmu apakah permainannya ini main jelek tapi menang itu oke nggak? Ya, sebenarnya nggak main jelek Arsenal lah. Malah ini tuh menurutku formasi terbaiknya Arsenal setelah Odegaard harus istirahat toh. Hmm, Nah, backnya tuh kalau bisa ya udah itu aja. Timber di kanan, betul, Calafiori di kiri. Jadi nanti betul, betul. di Liga Inggris pun juga pakai kayak gitu. Karena kalau ganti-ganti ya beda kualitas Pak. Kemarin Timber mainnya bagus banget ya. Timber Calafiori mainnya bagus. Nah, kalau Fiore apalagi kaki kiri di sebelah Nah kiri kiri. dia bisa ke tengah, Timber juga bisa ke tengah. Karena kan Arsenal kemarin main 4-4-2 toh. Nah, itu Hmm, tuh kayak memang butuh sokongan dari tengah gitu. Yang biasanya mereka main 4-2-3-1 atau main 4-3-3 yang sayapnya tuh cukup melebar aja aman. Tapi kalau 4-4-2 dengan sepak bola modern yang butuh kolektivitas ya pasti kosong banget di tengah. ya betul. Apalagi kemarin si PSG mainnya kan kenceng banget tuh, Kencang dari kenceng menit banget apa ya? Babak pertama lah kita dari menit awal ya itu kenceng dari banget. babak Makanya babak pertama seru tuh. mau nggak mau ya Arsenal kan sudah terbiasa dengan bertahan ya melawan tim-tim yang menyerang gitu. Hmm, Apalagi teruji lawan City, teruji lawan siapa kemarin Atalanta juga nyerang juga Atalanta. gitu. Walaupun ya belum bisa menang, akhirnya sekarang menang. Ya ada faktor PSG-nya juga pemain-pemainnya kok aku kagetnya kok kayak gitu kayak ada nama-nama Ousmane Dembele nggak ada, aku belum Ya ngecek juga betul. kenapa sih kok nggak ada gitu, cuman ya dari kualitas pemain PSG tidak full tim. Dari sisi Oke. Arsenal, Arsenal pun menurutku sudah mulai menemukan ritme bermain Hmm, tanpa Odegaard ya, poinnya ya di sana. betul. Nah, cuman ya dibilang apakah ini works atau belum ya nanti ditunggulah di Liga Inggris apakah mereka bisa menang terus Ya, dengan tanpa Odegaard gitu. Karena memang Merino kan kemarin main akhirnya. ya akhirnya debut tuh. Cukup ini Memang sih, cukup bisa menjadi jawaban menurutku untuk ya pengganti Odegaard sementara lah karena dia pegang bolanya. eh Apa ya? Dia bisa ngatur permainan lah, paling nggak gitu. tapi masih awal banget Ya kalau betul dibilang betul dia betul. bisa gantiin lah gitu. Mhm. Minimal
ada satu pemain berkualitas yang nambah slot pemain, Betul. jadi nanti kalau buat ganti-ganti enak. Gitu. Ya, Karena betul betul. si siapa nama 19 apa Trossard, Trossard. Trossard ya, Trossard. Trossard kan ternyata menggantikan perannya si Odegaard banget. Makanya kemarin si Trossard sama Havertz bisa ganti-gantian, nggak semuanya di depan. Gitu. Jadi bagusnya sebenarnya di situ. Nah, cuman aku kemarin lihat juga sih Arsenal PSG. Si Saka tuh ternyata bola-bola matinya bagus. Cukup Tapi oke. ketika open play Ya. itu dia gampang banget ditebak gitu. Dia mau Nah, kemana, hmm, dia mau pergerakannya mau kayak gimana. Nah itu kemarin jadi kayak nggak tahu Saka kayaknya nggak senikmat dulu deh aku dulu nontonnya. ya. Ya Saka yang Ya, sekarang kayak ya. gimana gitu. Cuman ya nggak tahu apakah karena faktor lawannya yang pressing, tapi di Inggris juga pressingnya tinggi Pressing juga semua. di sayap. Ya Makanya kan mungkin ini bisa mungkin jadi ini juga faktor sih Mas. bahaya juga. Mungkin karena jadwal pertandingan juga padat juga kan. Pasti mungkin ya Hmm. match fitness juga ngaruh juga sih ke pemain kan. Gitu menurutku ya. Dan apa ya? Aku sih ngelihatnya dari awal musim Arsenal itu salah satu faktor minusnya yaitu pemain pelapisnya nggak banyak. Betul. Yang Setuju bisa aku setuju. gantiin Saka siapa? Yang bisa gantiin kalau di kiri mungkin Trossard bisa gantian sama Martinelli. Martinelli. Kalau di tengah Trossard ternyata bisa masuk ke tengah. Berarti Martinelli harus main terus tuh. Lah terus kalau Hmm. Martinelli nggak bisa, siapa yang main? Kayak Odegaard, Odegaard siapa yang gantiin? Kayak gitu-gitulah. Hmm. Makanya kan eh, adanya Merino mudah-mudahan walaupun dia sebenarnya tipikal bermainnya nggak kayak Odegaard ya, Odegaard lebih bertahan juga lebih nomor bertahan betul. 8 gitu ya. Mudah-mudahan lah Arsenal lawan berikutnya siapa sih Untuk di UCL atau IPL. di IPL Di besok? IPL dia tuh lawannya bentar aku lupa. Soton. Ya, masih bisa Oh lah harusnya menang lah. lah, mainnya di Kalah. kandang. Iya main di OI, ya kandang. Nah, menang lah, Menang itu harusnya harusnya menang ini. itu, harusnya ya bisa lah 3 poin. Arsenal ya gitulah Arsenal, nggak Oke. tahu tapi aku lihat musim ini Hmm. pokoknya Arsenal masih belum Arsenal yang musim lalu lah gitu. Iya, sama aku juga sama. Aku lihatnya kayak gitu agak juga. Cuman ya agak aneh nilai aja. nilai plusnya kalau Arsenal musim ini mungkin emang lini belakangnya tuh emang kuat banget sekarang dengan Ya musim ini ya Timber betul. dan Calafiori ya. Aku lihat Calafiori itu apa ya dia tipikalnya enggak beda sama Zinchenko yang kalau Zinchenko kan lebih bertahan. Oh, dan dia maju ke tengah kan jadi gelandang gitu kan. Kalau Calafiori lebih lebih ofensif ke depan dan bisa ngebantu nyerang juga gitu. Nggak Padahal ngedorong Martinelli gitu. Jadi lebih sebenarnya bebas. tuh Hmm. komparasi Calafiori sama Sinchenko ya. Sinchenko tuh ini dia mau lebih bertahan pun ya, dia nggak bisa Ya betul. bertahan orang itu. Ya Makanya, nah bedanya Calafiori itu posisi aslinya back tengah, center betul. back. Di tengah. Makanya kan tapi dia memang di bolonya tuh bagus banget sering banget dipakai di kiri karena memang handling bolanya bagus. Hmm. Dia pinter pegang bola, beranilah dia pegang bola. Ya. Beberapa kali kan golnya di Italia juga kayak gitu. Nah Hmm. makanya ini asem ini pemain nilai plus banget buat buat Ya. Arteta gitu. Nah apakah Arsenal akan menjadi Arsenal seperti eranya Wenger gitu? Karena kalau aku lihat kemarin 4-4-2 kok aku jadi ingat zamannya Wenger ya. Itu tuh pemain yang menyerang tuh hanya gelandang sayap kanan kiri dan dua striker. Ya. Kalau zaman dulu ya, kalau Hmm. di 4-4-2 klasik eranya Ferguson, eranya Wenger kan seperti itu. Hmm. Jadi dua gelandang itu pasti Menyerang. cukup kuat untuk defense gitu. Untuk Hmm. menyerang tuh hanya Kanan kiri. visinya yang Ya dipakai. betul. Nggak yang AMF gitu. Pasti CMF atau DMF. Nah, kemarin tuh kayak gitu Arsenal. Makanya gila kayak zaman Wenger deh. Apakah ya kan? Apakah Ya. bisa? Kita bisa lihat lah. Bisa lihat aja Yusuf. IPL gimana dia? Apakah perform lawan Soton yang oke. Sempat tadi aku sempat mention nama Karim Adeyemi sama Dortmund ya. Itu kalau dia dilihat dari statistik
sebenarnya Dortmund nggak nggak jauh beda lah ini ya kayak XG gitu-gitunya. Cuman mungkin lebih ke klinis untuk finishingnya sih. Finishingnya emang Dortmund sangat-sangat oke gitu menurutku. Dengan Karim Adeyemi yang mungkin bisa dibilang ini bakal gantiin Haaland gak sih, Mas? Kayak Dortmund Hmm, udah nemu sosok seperti Haaland gitu yang bisa ngegolin, bisa diandelin buat ngegolin gitu. kalau aku belum belum lihat full sih gimana Dortmund main di musim ini sebenarnya. Hmm, Tapi kalau dilihat dari posisinya Adeyemi kan masih sama tuh di gelandang kiri, dan betul. melihat apa namanya, formasinya juga 4-2-3-1, masih ada Donyal Malen di depan. Terus aku nggak tahu kemarin lawan Celtic itu, kalau nggak salah sih mereka main dengan formasi yang sama deh. Pasti gitu ya. Lawan lawan Celtic kan 7-1 kan dengan. Hmm, itu gede banget Oh iya iya betul. Sama, masih sama. Adeyemi malah di sini dia main di kanan. di Jadi kanan. kalau dibilang dia bisa gantiin Haaland, dari segi posisi udah beda sebenarnya. Walaupun Adeyemi Hmm, bisa jadi striker nomor bisa. 9 ya sebenarnya. Hmm, Nah, kelebihan Adeyemi ketimbang Haaland adalah dia bisa bermain di beberapa posisi untuk sisi ofensif gitu loh. Jadi oke. kayak kemarin main di kiri, terus lawan Celtic 7-1 main di kanan. Hmm, Ya, kalau di kanan kan berarti dia bisa inverted tuh kayak salah karena dia kakinya kidal kan. enggak betul. Nah, itu tuh Hmm, menurutku dia lebih mendekati cara mainnya Salah sih sebenarnya kalau oke. dia bisa konsisten apa inside ke dalam Oke, dari ya, sebelah ya, ya. kanan, Haha. bisa kayak Salah, bisa kayak Saka di Arsenal. Nah, itu tuh kalau dia bisa kayak gitu, itu akan bisa bahaya gitu. Dan aku melihat Adeyemi itu, aku sih lebih seneng Adeyemi ya ketimbang Saka ya. Kalau suruh bandingin ya. Oke, ya. Karena Hmm, Adeyemi punya speed itu kenceng banget. Dibanding Saka tuh cara dia lari lebih lebih berbahaya, lebih hmm. direct. Lebih Cuma memang kontrol lah, lebih kontrol, lebih kontrol. Kalau Saka lebih mengontrol dia. finishingnya di musim lalu memang belum belum teruji aja. Ada beberapa Hmm, kali kan dia di final lawan Madrid finishingnya jelek banget. betul. Kematangan, aku cuman Hmm, melihat Adeyemi itu cuman butuh kematangan untuk bisa jadi pemain yang sangat penting buat Dortmund ke depannya. hmm, Kalau sekarang akhirnya waktunya dia mateng ya bisa jadi gitu loh. Cuman kalau kita lihat apakah di Champions League dia bakal bersinar, mungkin bersinar. bisa. Kalau lawan-lawannya kayak kemarin kayak Celtic, kayak yang sebelumnya kan ada klub klub Brugge yang dari Hmm, Belgia itu. Wajar kalau memang Dortmund akhirnya bisa menang gede gitu. Apalagi si pelatih barunya mereka kan Nuri Sahin Nuri itu kan Sahin. Ya, sangat menyerang kan, sangat menyerang betul. gitu. Makanya menyerang dengan memanfaatkan sisi sayap, sisi striker yang Kecepatan. memang Ya, kecepatan. Nah, dan itu tuh betul. di Champions League dengan format yang baru ini, kecepatan-kecepatan seperti itu sangat dibutuhkan. Dan aku tuh sebenarnya cukup kaget ya bahas format baru Champions League itu, karena kemarin Liverpool lawan Bolonya aja, Bolonya itu setahuku mainnya di Italia tuh nggak sepressing itu gitu loh. Hmm, Kemarin tuh mainnya lebih Bolonya tuh udah kayak Liverpool eranya Jurgen Klopp. Pressingnya tuh ngepres sampai semua ya satu. wah Semua pressing tim banget. ngepres. Makanya aku bilang ini gimana sih? Apakah karena memang selisih gol sangat penting untuk Hmm, bisa bertahan di penyisihan? Berarti kan sekarang kalau udah 2 kali main tinggal 6 game lagi iya, nih. kurang 6 game lagi karena cuma Tinggal 6 8 nih. game lagi, entah itu home atau away, tapi lawannya Hmm, kan juga pasti beda-beda. Dan itu tuh jadi hal yang aku simpulkan tuh, format Champions League di penyisihan khususnya itu tuh format yang horor untuk semua tim gitu. hmm. Kayak inilah Bayern Munchen kemarin menang 9-2. 92. 9-2 di pertandingan pertama karena lawannya gampang banget. Begitu kemarin kalah sama Aston. Villa, dia sekarang ada di peringkat 15. Ya, Pada intinya, kalau aku jadi pelatih nih ya di Liga Champions, yang tak kejar justru poinnya. betul. Mau main jelek, nggak usah gol banyak, yang penting Penting 3 menang. poin. Penting menang, iya.
selalu menang itu akan membuat kita tetap berada di atas kan, Oke. karena poinnya akan sempurna. Tapi Mm, ketika kamu sekali menang sekali kalah, bahkan seri aja itu tuh sulit karena ketika yang seri banyak, ya dia ya. akan gampang banget turun di bawah. Bahkan Mm, Madrid pun sekarang peringkat 17. ya, Madrid udah 17. Dan itu kan 1 sampai 8 kan langsung lolos kan. Lolos Mhm, 9 sampai 24 itu harus main lagi kan itu. mhm, Nah, itu betul. kayak kalau Makanya itu tim-tim yang ya, aku bilang itu kejam banget karena ketika orang bilang, wah mana nih Champions League katanya mau meratakan kekuatan dan segala macam. Justru dengan format ini tuh aku melihat tujuan dari UEFA tuh pelan-pelan mulai tercapai gitu loh. Ya kayak tadi kita sempat sempat sebelum take Brest. hmm, Brest Brest out of 2 kali nowhere ya. menang Out of gitu. nowhere ya. Padahal di Liga Prancis Brest itu apa? Peringkat 13. Iya. Pokoknya di bawah 10 dan peringkatnya nggak bagus, malah di Champions bisa 2 kali menang gitu. Jadi emang Tapi ternyata setelah kita lihat ada hmm, faktor lawan. betul betul. Nah, apakah yang dilawan itu RB Salzburg yang kalah 4-0 main jelek? Ternyata tadi aku lihat juga enggak juga gitu loh. Mereka jarang juga, sangat bagus pertandingannya. Aku malah jadi pengen nonton full full time-nya seperti Matchnya. apa. Cuman Salzburg saat itu ini apa namanya ya? Tidak bisa memanfaatkan peluang. Sehingga Oke. si Brest itu finishing touch-nya bagus banget sih tapi. Nah, itu yang bahaya. Tapi next Brest lawan Leverkusen habis. Nah, itu itu sih ditunggu sih. Itu habis itu. Karena cara mainnya bertahan, counter Oke. attack. Ya nggak salah juga, low block Hmm, itu nggak salah juga karena Arsenal pun kan mempraktekkan itu ya, ketika betul. di situasi yang memang sulit gitu. Hmm, Tapi ketika sejak awal dia bermain seperti itu ya lawan Leverkusen ya paling jadi pasti sih. kucing-kucingan Selesai sih harusnya sih dia. selesai Best. harusnya. Oke. Itu makanya kalau ngomongin Champions League, Hmm, Dortmund, terus ada siapa lagi yang masih di atas, ada Brest, ada Benfica, ya kita bisa lihat siapa lawan-lawan mereka gitu loh. hmm. Satu tim yang lawannya cukup sulit sejak pertama tuh sebenarnya kan Liverpool. Liverpool langsung Ya, ketemu Man kan waktu itu. Terus kemarin ketemu Bolonya, eh, tim-tim yang memang dari Italia punya pertahanan kuat. Sebenarnya ternyata di Champions League kemarin nggak main bertahan, Milan pun nggak main jarang. bertahan, Bolonya pun nggak main bertahan. Nah ini yang menarik nih, ketika ngelihat Bayern Munchen sama Aston Aston Villa. Villa, kenapa Munchen bisa kalah? Kalau menurutmu kenapa Bang? Kalau menurutku kenapa Munchen bisa kalah? Yang pertama pasti dari segi formasi sih. Dari formasi mungkin ada sedikit perubahan. Eh apa namanya? Pemain pemain kreatifnya nggak ada, nggak maksudnya nggak dimainin dari menit awal gitu. Kayak Jamal Musiala Hmm, kan dia pemain sangat sangat menurutku dia sangat yang apa ya? Bisa dibilang dia ngegendong lah, ngegendong lini tengah dari atau lini penyerangan buat Bayern Munchen dan kemarin kan dia kan nggak dimainin kan kayak. Soalnya posisinya tuh diganti sama Michael Olise. Itu hmm, menurutku sangat berpengaruh sih. Karena beberapa kali atau di match-match sebelumnya Jamal Musiala ini selalu menjadi eh, apa ya? Entah dia menjadi yang assist atau umpan pertama tuh dari Jamal Musiala. Gitu. oke. Aku lihatnya gitu. Musiala. Kalau aku Ya. lihat Nah. dari pertandingan kemarin beberapa itu Olise sangat, emang Olise tuh lagi bagus banget sekarang Hmm, di Munchen ya betul. khususnya karena dia mau main di tengah, dia mau main di kanan, dia mau main di kiri, bahkan dia jadi false nine pun juga bisa gitu. Pemain ini tuh serba bisa, Hmm, lagi bagus. Makanya menurutku sih ini faktor rotasi. Toh juga Munchen mau diganti siapa aja pemainnya bagus semua. betul. Harusnya bisa perform semua. Nah, Hmm, disitulah aku ngelihat harusnya sih bukan jadi alasan kenapa Munchen kalah gitu. hmm, Yang jadi pertanyaan sebenarnya Munchen itu nyerang terus Pak kemarin Pak. Itu tuh oke. Munchen punya 17 tembakan dan on targetnya 7.
Gila itu. 17-2 Dan ya, sebenarnya oke. kan dari segi possession kan Munchen juga unggul, ada Hmm, 70%. Dan passing akurasinya juga 90%. 90. Itu Ya, gila oke. sih. Dan kenapa bisa kalah ya? Karena tidak klinis, karena tidak apa istilahnya? Tidak bisa nembus Martinez. Martinez kemarin juga mainnya bagus banget. Hmm. Bahkan Olise tuh hampir bikin gol cantik loh. Tendangannya tuh ada satu tendangan lengkungnya itu pojok kanan atas susah banget itu. Tapi Martinez yang tahan. Itu kan gila. Sementara golnya Aston Villa ke gawangnya Munchen itu ada Munchen. berapa? Ada dua. Aston Villa tuh udah nyetak gol dulu di pertama. Shot on target 2 itu gol, 1 anulir. Ya, satu dianulir itu benar-benar gini, ini gila sih. Berarti ada yang salah sama koordinasi pertahanannya Munchen. Munchen. Munchen ada yang salah. Terus ketambahan Neuer-nya goblok. Kemarin golnya si John Duran itu apa namanya? Posisinya Neuer kemajuan. Kenapa dia nggak kasih ke Dayot Upamecano kan walaupun saat kalah satu langkah minimal Hmm. bisa nyusul karena Duran pasti akan siap ancang-ancang kan. Pau Torres dong. Itu kan situasinya kayak golnya Sadio Mane dulu zaman Liverpool waktu si Neuer terlalu maju gitu. Hmm. Dia terlalu maju tapi teman-temannya backupnya nggak Terlalu terlalu cepat. pas gitu kan akhirnya di lob aja bolanya dan golnya kemarin ngelob juga. Ya itu dia gitu bahwa Munchen main kalau ada meme yang bilang katanya Kompany lupa kalau lagi ngelatih Munchen ini kayak ngelatih Burnley Burnley. katanya. Jadi memang si Kompany ini main terlalu naif gitu. Ada faktor yang aku lihat itu Kompany terlalu naif itu menandakan dia memang masih butuh jam terbang untuk sebagai pelatih gitu di Liga Champions khususnya. Hmm. Karena Ya, yang ya, ya. dia lawan itu pemegang trofi Europa Itu. League terbanyak loh. Salah satu yang terbanyak loh, Unai Hmm. Emery loh bersama Sevilla. Sudah. Tuh. Terus di Champions itu bukan bukan makanan yang asing buat Unai Emery gitu. Apalagi dia di pertandingan pertama lawan aduh nama nama yang dilawan siapa sih aku lupa. Pokoknya Aston Villa kan menang tuh di kandangnya lawan. Hmm. Ya itu sikap bagaimana sebuah tim untuk memainkan pertandingan di Liga Champions itu udah dapet. Itu kalau gak dianulir kan dia kalah 2-0 Munchen. Dari situ aja Ya, lu udah betul, betul. kelihatan. Lu Berarti Munchen aku bisa bilang kesimpulannya bukan Munchennya ya. Mungkin kalau squad Munchen, udah pasti kuat banget sih. Lebih ke company-nya sih, Vincent Company-nya iya sih. iya. Vincent Company Apa yang memang belum belum tune in lah untuk di Liga Champion, apalagi bertemu sama tim-tim dari Inggris khususnya ya. game Itu plan-nya sih. itu masih ya apa nyerang banget, Pak. Itu kalau Iya kamu ya. lihat itu terlalu nyerang gitu loh. Kenapa tidak sedikit lebih dewasa? Ya ini Arteta musim lalu lah kira-kira. Oke, Kayak Arteta gitulah. musim lalu. Ya mudah-mudahan di musim. Tapi ya kita lihat lah. Munchen tapi kalau di liga ya liga petani kan. Ya, Siapa yang Munchen bisa ngalahin nggak ada yang mereka? bisa ngalahin di Liga, Mas. Dia di Liga kan juga menang menang gede terus loh. Kalau Heeh, heeh. kalau kamu lihat. Paling nanti ketemunya kan Leverkusen. Apakah Leverkusen Ya. bisa menang? Ya kita belum tahu. Apakah udah ketemu? Aku juga Udah, nggak udah, tahu. udah, udah. Minggu lalu. Kalah Leverkusen ya. Wah, kayaknya draw deh. Sebenarnya aku nggak ngikutin ini Tapi lagi. situasi yang Munchen tuh lagi bagus memang di liga. Di liga petani tuh lagi bagus Munchen. Makanya apa Oh, draw ya, 1-1 lawan apa Leverkusen. nggak kaget gitu kalau Munchen kalah. Kalau orang bilang wah kemarin habis menang 9-2 Hmm, terus sekarang kalah. Nah itu justru di situ horornya format baru Liga Champions itu di situ. tiba-tiba kalah. Unai Emery menurutku bisa bawa Aston Villa lolos ke knockout sih. Ngelihat Oh, ke knockout performa ya. Aston Villa di ini ya penyisian kayak Hmm. gini bisa kok bisa lolos. Emery itu gila itu orang. Oh, Aston Villa tuh 2 kemenangan ya. Dua Gokil kemenangan juga. Pak. Oke, Dan patut satu dilihat lawannya sih. Munchen lagi ya kan. Iya, Dia dia nggak butuh skor banyak. dia gol paling dikit loh. 4 tanpa kebobolan tapi Mas.
nggak Dia betul, bener-bener iya, bener masih clean pertahanannya sheet juga ya. bagus. Makanya kan ya faktor Oke. Martinez, faktor Pau Torres, terus Hmm. Diego Carlosnya juga bagus. Hmm. Nah itu dia, makanya kan menariknya di sana. Dan Oke. rata-rata yang ada di peringkat teratas itu tuh kebobolannya sedikit. Satu Kecuali Juve ya. satu Juve ya. Juve ini ancur-ancuran nih backnya nih kayaknya. Tapi Juve depannya Juve ngawur sih. depannya bagus Ada banget. Kenan 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 Yildiz tuh gila Yildiz sih. itu Gila menurutku itu. wonderkid yang cukup bisa diperhitungkan sih. Ini Kenan Yildiz Juve itu. itu musim ini salah satu tim yang punya pembelian paling bagus gitu. Karena ada Oke. Kenan Yildiz, ada Itu Conceição. Sosesau itu Hmm. gila bro. Itu kemarin Conceição juga golnya bagus loh. Iya, Dia dia ya, berani apa ya? Dia berani ngelewatin lah. Ngelewatin dua back lawan kan. Dan akhirnya gol juga ya itu potensi Conceição itu. Sensesau tuh bakal bakal kelihatan di musim ini karena sejak Euro kemarin kan Iya. andalannya Portugal kalau buntu. Hmm, betul. Dan Vlahovic masih jadi tulang punggung Juve yang pasti. Nah, kayaknya dia bakal jadi legenda Juve nih. Kalau Coach Justin kan pengennya dia dibeli Arsenal Dia kan. beli Arsenal. Tapi nggak dibeli-beli. Emang Arsenal nggak niat mau beli striker kayak emang. Mahal juga Pak, pasti. Tapi katanya isunya Arsenal tuh mau ini, mau mau coba ngajuin penawaran ke Vlahovic, kabarnya ya. Oke, kita tunggu saja itu beneran apa Iya, enggak. Itu banyak hoax soalnya. makanya kita tunggu bisa nggak. Ya itu dari Liga Champion guys. Aha. Gimana? Masih ada yang kurang dari Liga Champion? Ah, mungkin mungkin Liverpool sih. Karena aku melihat Liverpool di IPL kemarin itu kan mainnya lawan Wolves gitu-gitu aja kan. Main gajah apa ya? Aku bilang mainnya Main gusah-gusah lah. jelek, Main jelek banget jelek malah itu. justru. Dan pas lawan Bolonya ini apakah permainannya sama? Apakah dia menganut sistem yang main jelek penting menang? Kan itu Iya, Arne Slot sempat main ini kan. Maksudnya dia keras kan. Maksudnya dia ngasih statement keras buat kah. Ini Liverpool emang belum konsisten gitu katanya. iya betul. Karena sama performanya lawan Wolves tuh kemarin nggak beda jauh. Bedanya Nah, ini, ketika lawan Wolves salah kesulitan, yang lain nutup. Gitu. oke. Nah, ketika kemarin lawan Wolves, Luis Diaz nggak kelihatan, salahnya bagus banget. Dia nyetak Oke. satu assist, nyetak satu gol Satu kan. gol. Dan golnya bagus lagi. Ala-alanya dia biasanya lah yang jarang keluar. Nah, itu kan jadi hal yang nilai plus gitu loh. Yang pernah aku bayangin adalah ketika sebenarnya nggak masalah juga ketika underperform, Hmm. tapi bisa tetap menang. Berarti kan ada faktor-faktor lain. Salah satunya ya ternyata tidak semua pemain yang underperform sebenarnya. Kalau lihat kemarin kan sebenarnya si Gravenberch tetap konsisten pada Konsisten. pada permainannya. Terus si siapa namanya Soboslai kemarin ngotot banget. Si Nunes juga sebenarnya kemarin cukup bagus kok. Walaupun dia ada beberapa kali dia kena offside, ada beberapa kali dia kurang koordinasi Hmm. sama Salah, sama Sobo, sama Luis Luis Diaz Diaz. gitu. Nah, kemarin itu faktornya di situ, di trio penyerang yang membuat mereka sulit cetak gol. Kalau dibilang kesulitan melawan Bolonya, sebenarnya kesulitannya menghadapi pressing aja dan akhirnya mereka dapat solusi juga kok. Hmm. Dari belakang ke depan, ke tengah ke depan itu oke-oke aja. Tapi ya itu tadi final final touch-nya yang Hmm. jelek. Oke. Di final third-nya mereka susah untuk bisa nyetak gol. Nah, apakah kan next kan Liverpool ketemu si siapa? Si Palace kan. Oh iya, di IPL ya? Crystal Palace IPL ya? di EPL lawan tuan rumah lagi. Ya. Crystal Ini tuh Palace. sebenarnya yang ngeri di sini gitu. Aku sih ngerasanya agak ngeri, tapi optimis karena Palace itu melihat kalau kalau aku ngelihat kemarin lawan MU, Oke. dia bisa nahan imbang MU itu karena MU dibikin nggak bisa nyetak gol dan beberapa kali sial.
beberapa kali kena Oke. tiang. Hmm. Tapi peluang MU untuk bisa nyetak gol itu gede banget. Sementara aku bayangin kalau itu di posisinya Gakpo atau Luis Diaz atau Hmm. Salah gitu. Kemungkinan jadi gol cukup gede gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih menang. Walaupun pasti bakal di lini tengah itu bakal banyak duel sih. Kita lihat nih Hmm. apakah ujian-ujian seperti ini bisa dihadapi sama sama si Ipul Ipul gitu. ya masih, tapi aku salut sama Aaron Slot sih, dia lebih apa ya, dia lebih speak up lah istilahnya, lebih lebih tegas daripada Klopp kalau aku bilang sih, Mm-mm, beberapa match terakhir ini ya, setelah dia betul, pokoknya dia wawancarain dia kan selalu menegaskan kalau emang permainan Liverpool itu sekarang tuh masih belum konsisten, dan kalau belum, bisa dibilang kontender ya belum belum banget gitu, gitu belum. sih. Karena eh, pada akhirnya kan konsistensi itu kan tinggal konsistensi performa Hmm, pilihannya atau konsistensi terus menang, ya, konsistensi hasil. Ya sejauh ini yang ketika performa makin naik turun ya hasil yang harus dikejar kalau memang hmm, mau mau kontender gitu loh. ya betul. Ya tinggal yang tak lihat itu detailing. Hmm, Bedanya sama Klopp itu slot kan emang lebih detailing sampai si Arnold kan bilang kalau aku mainnya jelek tolong ditegur atau diganti hmm. gitu. Nah, itu kan sudah suatu harapan Se- baru sebenarnya buat ya, supporter Liverpool yang tadinya wah Arnold kayaknya nggak cocok nih sama slot. Nggak hmm, juga. Atau terbukti sekarang oke gitu. Nah, sebenarnya kemarin tuh eh yang bikin dilema tuh sebenarnya Konate kalau aku dari dua pertandingan ya. oke. Dia bagus, tapi kadang sloppy, kadang ceroboh gitu loh. Hmm, Kadang ya betul betul. kadang ngentengke lah. Orang itu kadang ngentengke. Nah, Hmm, itu antara memang karena usianya masih muda atau dia memang merasa lagi oke performnya jadi kadang-kadang dia it's okay lah gitu. Tapi ya terlalu ini ya, terlalu gampang kayak bener sih. itu akan risky banget ya. Untungnya mudah-mudahan botaknya si Konate ini ditapuk sama Pandek lah ya kalau dia kayak gitu. Kalau ya kemarin oke sih, beberapa kali sih Bolonya kan punya kesempatan untuk nyetak gol. Ya, Dan itu bahaya-bahaya tuh. Dan diblok sama dia, di ini sama dia hmm, gitu. Cuman memang kalau Liverpool aku sih berharapnya rotasinya Slot itu bisa tepat. Karena kadang-kadang kalau menurutku kemarin ada faktor rotasi yang nggak tepat. Kenapa kemarin oke. yang dimainin bukan Gakpo aja gitu. Ketika Gakpo terbukti lebih jadi Lebih ketika jadi, di Champions League kan sebenarnya. betul. Lebih enak lah dilihat. Dan Diaz pun kan bisa istirahat. Cuman aku Hmm. ngerasa sih kayaknya lawan Crystal Palace yang main nanti berarti bakalan si Gakpo Oh, duluan. bakal ada rotasi besok ya Ah, untuk di ah, EPL ah, ya. ah. Karena kalau nggak Oke, kayak oke. gitu gila Pak. Itu capek Jadwalnya banget sih pasti itu. parah. Tanggal 5 loh udah main loh. Iya, besok Apalagi Sabtu. Liverpool dapat jadwal pertama Oh iya, delapan betul. belas. Jadwal Kalau di pertama Indonesia pertandingan. Ha. 18.30 kan pertandingan Hmm. pertama Sabtu gila itu. Which is istirahatnya cuma hari ini doang kan. Jumat Iya, doang, iya. betul. Eh, Kamis Kamis Jumat lah dah. Dua Ini hari, Jumat. dua Tapi hari, kan dua terus hari. nanti besok udah mulai latihan. Hmm, ya. Ya gitulah. Mudah-mudahan lah Oke. Liverpool. Aku Hmm. sih masih masih belum terlalu khawatir. Ini soalnya bentar lagi lawan Arsenal. Haha, itu harusnya itu seru tuh. Ngeri banget itu kapan ya lawan Arsenal ya? Lawan Arsenal tuh pekan ke-8 bukan? Oh, belum, belum, belum. Sembilan, sembilan. Pekan, Kan sembilan. oh 8 lawannya Chelsea bagus. Oke, sembilan bagus juga tuh. Arsenal Chelsea. Lawannya Oke. Arsenal di Oke, karena kandangnya Arsenal lagi. kita udah ngomongin IPL, kita langsung ke IPL aja, Mas. Aku langsung ini Boleh. langsung aja ini aku ingin mau tanya sih sama kamu sebagai apa ya, sebagai pendukung Liverpool atau yang bisa dibilang kayak pengamat netral juga sih. Itu Erik ten Hag udah saatnya dipecat gak? Langsung gitu aja. Langsung aja deh, Ya langsung aja kalau aku. sebagai fans Liverpool ya jangan dipecat. Oke, Karena betul. Betul setuju. semakin lama Ten Hag di MU itu semakin bagus buat fans-fans Liverpool gitu. Karena akan Oke. senang kan, MU akan semakin komedi, semakin bercanda. Jadinya ya
Kalau ngomongin Ten Hag nanti jadi jahat ya, tapi nggak apa-apa. Memang kasihan sebenarnya kalau aku dari kemarin statementnya MU kasihan gitu loh. Karena Hmm, ya ngapain mertahanin orang yang sudah teruji nggak bisa kontrol tim gitu ya. loh. Berkali-kali loh, udah dikasih kesempatan Berkali-kali berkali-kali itu. itu bukannya berkali-kali, itu sudah dari 2 musim yang lalu, dari musim pertama aja udah kelihatan gitu bahwa ini ada yang salah nih sama orang ini nih. Sampai beberapa pemain cabut, Ronaldo cabut Hmm. dan segala macam. Sampai Ronaldo ngomong kayak gitu ke media kan berarti kan ada faktor yang membuat dia berani untuk tidak hormat lagi dengan klub Ya, ini gitu betul. loh. Nah, kalau dia di bawahnya pelatih yang bisa apa istilahnya mengendalikan Ya, bisa secara menghandle lah. emosional, mengendalikan secara kenyamanan, Hmm. pastinya nggak kayak gitu dong. Nah, Ronaldo aja udah bisa statement kayak gitu tuh kan parah berarti situasinya di sana. Nah, itu dia makanya kalau mau netral-netralan ya dipecat sekarang. Udah Nunggu saatnya apa ya. lagi gitu. Kalau Iya. prediksiku kan dia dipecat sekitar Desember kan. Iya, sama sih. Aku juga Pokoknya masih lihatnya masih di tahun ya ini kan. lihat inilah sebelum musim dingin lah. Sebelum musim Heeh. dingin harusnya udah mulai nyari pengganti lah MU lah karena kalau di gini itu MU jadi badut terus ya. Wah, badut Dan terus udah Pak. ditinggal sama Chelsea juga di yang musim lalu mereka kan selalu bareng kan. Nah, di musim ini Chelsea performanya bagus banget. Kemarin Cole Palmer dia jadi pencetak 4 gol pertama di babak pertama gitu. Itu performa Cole Palmer ini gila sih ini bocah nih. Gokil banget ya. Ditambah Jadon Sancho Palmer lagi. Peran Jadon Sancho eh keren. MU sama Chelsea ya. Kalau kita bandingkan musim lalu itu Pak, Chelsea itu lebih bagus dari MU Oke. dibandingin walaupun MU dapat trofi ya, Iya, ya kan? beruntung kan. Dapat trofi, Beruntung, trofi beruntung. FA kan. Eh, Itu akan menjadi pegangan para supporter MU untuk bisa ngecengin Chelsea gitu loh. hmm, Cuman ya mereka buta aja, mereka nggak lihat bahwa performa Chelsea di bawah Pochettino aja berapa pertandingan beruntun tuh menang terus cukup oke. atau nggak kalah lah, gitu. Iya. Di sebelum kelarnya Liga Inggris kan musim Hmm, lalu tuh lagi naik tuh. Makanya kan sempat kaget kenapa kok lagi naik diganti dipecat si Pochettino. Nah, sementara kalau dari performa seperti itu. Ten Hag musim lalu performanya ya begitu gitu. hmm, Aneh. Aku aneh. bilang bagus, kadang bagus, tapi sebagusnya tuh levelnya seberapa gitu. Bagus tuh kan konotasinya kalau buat MU kayaknya bagus karena meraih 3 poin gitu. Oke. Orang tiga poin. Bukan performanya yang bagus Ah, gitu. Nah, menurutku dibanding Chelsea masih bagus Chelsea dari segi performa ya. mhm. Karena Chelsea berprogres, mereka berkembang. Pelan-pelan, pelan-pelan Pelan-pelan sih. kelihatan. Nah, sebenarnya cara mainnya Maresca sama Pochettino tuh nggak beda. Oke. Formasinya sama, Hmm, apa pendekatannya pun juga sama, hmm. bola-bola kaki ke kaki, dan tetapi treatmentnya yang sedikit dirubah sama si Maresca gitu. Maresca tuh lebih suka timnya itu main possession ketimbang Pochettino. Kalau Pochettino. Pochettino itu kan dia possessionnya hanya untuk membuat lawan tidak bisa menguasai, merusak skema pertahanan. Ketika ada yang lubang, dia baru counter cepat. Nah itu Oke. Pochettino. Kalau si Maresca, dia benar-benar bermain lambat, benar-benar bermain Hmm. lambat, benar-benar bermain presisi kayak kalau kita nonton possession game itu kan zaman-zamannya ini, zaman-zamannya siapa? Pep di Barca. Barcelona atau tim-tim yang suka main possession itu kan dia nggak buru-buru. Nah itu Chelsea yang sekarang. Chelsea yang sekarang Oke. tuh nggak buru-buru santai. Bahkan kemarin lawan Brighton kan bisa kemasukan 2 ya karena terlalu goblok main di belakang. Itu lagi goblok aja. Padahal Sanchez tuh di pertandingan sebelumnya bagus loh. Bagus Kemarin, ya. kemarin koplo banget sih. Nah itu. Terus juga paling justru Chelsea itu ke belakangnya di backnya itu yang perlu dicari Iya, 4 betul. nama paten. Itu Hmm. yang belum Kita ketemu sudah sih kalau sering aku lihat. sering ini kan, sering bilang kan itu Yang dari diganti. episode pertama kita udah sering bilang kalau Chelsea itu apa ya?
Chelsea itu yang perlu dicari itu ya lini belakangnya. Karena lini Iya, belakangnya iya, masih sangat-sangat gak konsisten dan out of nowhere aja gitu. betul. Itu kan makanya kemarin kayak biasanya kita lihat di Sasi kemarin nggak ada. Hmm, Nah, paling yang akan selalu inti ya si nomor 3 itu siapa? Cucurella sama Korea. Levi Colwill. Itu yang Ya, sebenarnya udah bisa kelihatan bagus, tapi pendampingnya siapa nih yang belum belum ketahuan. Mungkin Malo Gusto oke sih. Karena dia kan bek kanan bek murni kanan. yang memang handling bolanya lebih bagus lah daripada kalau Fofana ditaruh di kanan atau di Sasi di kanan karena kan Hmm, emang mereka back tengah gitu loh. betul. Begitu makanya tapi Chelsea ketolong dengan nah sekarang kalau tadi ngomongin performa, sekarang kita bandingin squad. Oke. Squadnya Chelsea sama MU dibanding dari musim lalu itu menurutku ya squad menyerangnya lebih bagus Chelsea. Chelsea. Ah, setuju. Lebih Setuju. bagus Chelsea karena Betul. mereka tuh nama-nama yang sudah matang yang didatangkan gitu Hmm, loh. Kalau kita bicara oh enggak lah bahasa bagus Garnacho ya coba dibandingin umurnya Garnacho sama siapa sama Sancho dibandingin hmm, umurnya sama Palmer kan nggak beda jauh walaupun Sancho lebih muda gitu. Terus dari sisi kematangan Sancho belum matang. Dia potensinya bagus, saya belum matang. Sementara untuk mematangkan dia butuh jam terbang, makanya butuh proses lagi. hmm. Nah, gobloknya Ten Hag kalau dia mau matengin si Garnacho, Garnacho. kenapa dia jarang dimainin di musim lalu? Kalaupun Oke. dimainin dia pasti dirotasi di kanan, di kiri, Kiri. di tengah, Nggak di pada satu posisi striker. gitu. Iya, tidak disuruh jadi spesialis gitu loh di satu Ah, posisi dulu betul. baru oke gitu loh. Sementara buat apa gitu loh ketika dia terus sekarang berharap musim ini bisa oke gitu. Nah, yang kelihatan dimaksimalkan betul kan si Jordi Amat lagi. Siapa? Ahmad Diallo. Ahmad Ahmad Diallo Diallo. gitu loh. Si Ahmad Diallo ini kan Di kanan ya. konsisten dimainin di kanan Kanan. gitu. Kanan terus. Sementara si tapi nah itu dia. Emang emang Ten Hag ini layak menjadi komedian gitu. Mudah-mudahan dia pensiun dini jadi Jadi stand stand up up komedian media. aja. Iya, Ahmad Diallo bagus, sudah teruji, sudah konsisten. Ya kenapa Ya, dia harus digantikan Garnacho di di kanan? kanan. Ya kan? Ya kenapa Dan nggak Rashford aja yang ditaruh diganti di gitu. ganti gitu loh? Ya, Atau nah terus Rashfordnya lagi bagus di dua pertandingan yang sebelumnya kan nggak dimainin nggak lawan dimainin. Crystal Palace. Itu kan goblok. Nggak tahu Ini ya. ada kita mencoba ya oke Garnacho emang nyetel gitu. Tapi kan sayang ketika seorang pemain performanya lagi naik dan itu sekelas Rashford loh. Kelasnya tinggi banget Rashford Hmm, itu. Top top player tapi performanya lagi turun. Begitu performanya balik naik. harusnya Diturunin. digas terus. Sayangnya kayak ditahan gitu. Ya. Ngapain gitu? Apalagi kalian butuh perbaikan performa secara menyeluruh kan. Nah, itu tuh jadi pertanyaan. Kalau skuad Chelsea apalagi di musim ini ketambahan Sancho. Betul. Kalau musim lalu komediannya si Mudryk, musim ini Mudryk diparkir, ya udah pemain yang lebih bayangin pemain yang lebih matang main gitu. Madueke semakin Madueke. matang. Walaupun dia kadang-kadang lawak, tapi masih lebih bagus Madueke lah daripada si Modric. Mudryk Jauh, gitu. jauh. Ketambahan Sancho. Sancho kalau kita lihat mainnya di Dortmund sama di MU kan selalu main di sisi sayap di mana dia selalu bermain dengan cepat. Ya. Jarang kita lihat Sancho bermain stylish kayak Jack Grealish gitu. Hmm, Nah, itu terjadi di Chelsea. Chelsea. Dan aku udah feeling ini kalau dia bisa main lebih kalem, memanfaatkan wah aku nyari peluang di ini lebih Hmm, bahaya dan itu terjadi di Chelsea. Dan itu Sancho mode seperti itu yang bisa kita lihat di Chelsea sekarang. Dan itu ngeri banget. Ketambahan nomor 10-nya Palmer tuh gila. gila, gila Palmer. Palmer di musim lalu kan kayaknya dia main di sebelah kanan kan, Mas. Di musim lalu ya. Sebelah kanan kan. Cuman di musim ini mungkin karena pelatih ganti juga kan sama di bawahnya Maresca, Palmer ditaruh sebagai CAM nomor 10 lah, which is lah. Nomor Menurutku 10. dia lebih punya kebebasan buat menyerang, buat bertahan.
buat rotasi kanan atau kiri itu sangat-sangat pilihan yang apa ya? Dia decision yang tepat gitu dari pelatih dari Maresca gitu loh. Itu menurutku kayak gitu sih. Dia punya Iya kebebasan itu bermain gitu di lapangannya. itu gila banget karena memang apa ya? Si Palmer itu ketika di Inggris kan dia berada di double nomor 10 sama Bellingham kan Hmm. di belakang striker dan itu nggak works ya karena apa? Karena dia punya ego sebagai nomor 10 gitu. Nah, sementara nomor 10 modern di zaman ini itu sangat sangat eksplosif gitu. Eksplosif dalam arti kalau dulu nomor 10 itu kita lihat ada Coutinho. Ya, Coutinho lebih tuh stylish lah. eksplosif secara pergerakan lah, Hmm. lebih Lebih direct. direct. Tapi eksplosifnya yang sekarang itu lebih ini, dia lebih bagus secara visi bermain, lebih bagus secara off the ball. Oke, ya. Itu nomor 10 yang dibutuhkan di era-era sekarang karena ketika dia bisa muncul di mana aja, peluang untuk transisi bola tuh gede banget dan itu kejadian. Hmm. 4 gol kemarin kan dia muncul di mana aja, tiba-tiba muncul dari belakang, tiba-tiba muncul dari kiri, tiba-tiba Hmm. muncul dari kanan. Nah, itu tuh nomor 10 modern sekarang tuh gila. Off the ball-nya harus harus pintar dan Palmer memang kemampuannya dia cari ruang. Dia bagus cari ruang. Visi bermainnya di atas passing, di atas bagi bola itu Hmm. cari ruang. Itu iya makanya itu aku agak deg-degan nih, waduh, Chelsea lagi bagus nih, bentar lagi ketemu Liverpool gimana ya? Bahaya juga tuh Chelsea itu. Terus dan ini apa namanya bola-bola matinya eksekusinya itu juga Palmer ternyata punya skill juga gitu kan kemarin pas gol 4 juga dia golin salah satu kan dari bola mati kan Iya, dari free kick dan ternyata ya emang bagus banget gitu tenaganya. emang dia dari City sebenarnya potensinya udah ada. Iya. Cuman emang kan di City kan kalah nama besar aja, makanya dia pindah ke Chelsea juga. Nah, Hmm. nah Chelsea sekarang semuanya buat kamu lah Mas Palmer gitu. Akhirnya ya udah jadi dikasih kepercayaan kayak Ya, gitu. potensi banget ini jadi ya, Ya bisa jadi begitulah. inilah legend Chelsea mungkin dia kalau dia nggak Ya cabut-cabut. nggak berlebihan sih, ya, asal dia nggak pindah ya. Ya. Asal dia sampai tua di sana sih bisa aja. Bisa sampai tua di sana, bisa kasih trofi di sana, Hmm. ya bisa jadi kayak the next Lampard. Itu Betul. gila sih. Hmm. Cuman ya kalau dia mainnya juga bagus terus, ya pasti kan godaan-godaan dari klub-klub Betul. besar kayak Madrid, kayak Siapa gitu tahu dia kita balik pasti ke City datang. lagi ya. Iya, apalagi atau balik ke City lagi Ya. ketika ketika Pep mungkin cabut ya. Hmm. Mungkin dia kayaknya kalau masih ada Pep males deh. Bisa jadi, bisa jadi karena Mm-mm. kan ya dia pindah gara-gara Pep juga sih karena nggak kasih Heeh, menit bermain kan. Gitu. Oke, kita ngomongin itu Pep dia. berarti langsung kita ke Manchester City karena di pertandingan sebelumnya lawan Newcastle draw dan besok lawan Fulham yang pasti tanpa Rodri udah pasti. Itu ngaruh banget. Pas lawan Arsenal kan tanpa Rodri udah kelihatan banget tuh. Heeh. Sangat-sangat It- nggak bisa bongkar bongkar hmm, pertahanan Arsenal gitu. kalau lihat game di Champions kemarin, sebenarnya lawannya City tuh apa sih kemarin tuh? Slovan Bratislava. Susah banget lawannya namanya, coy. namanya susah tapi di lawannya gampang ya. Nah Ya, itu eh nggak bisa jadi jaminan juga gitu loh kalau ngelihat City lawan Bratislava. Cuman ya aku sih ngelihatnya ya ini situasi yang bagus lah buat fans Liverpool ya melihat hmm. City yang lagi kesulitan. Mudah-mudahan kesulitan terus. Jadi Jadi geser ya. jadi iya. Jadi susah kalau dia mau mau naik itu. Cuman besok kan City ketemu sama Fulham. Fulham di kandang. Nah ini akan jadi ujian juga. Apakah lini tengahnya City bakal bisa diekspos Hmm. sama Fulham karena di Fulham itu kan kekuatan di lini tengah ada Smith Rowe, ada beberapa pemain-pemain yang memang
dengan formasi 4-5-1-nya Fulham aja tuh udah ngeliatin mereka kuatnya di tengah gitu. Oke. Jadi kita akan lihat besok City akan main seperti apa nih. Aku sih harapannya Fulham bisa kasih kejutan ya buat City. Soalnya oh ada Gundogan, oh ada Phil Foden. Yeah. Ya mereka bisa jadi pembeda, tapi melihat keseimbangannya tergoyahkan, menurutku harusnya ada kesulitan. Tapi di satu sisi aku pun dilema ngomong gitu karena di awal musim sebenarnya City main bagus tanpa adanya Walker, tanpa adanya Rodri bahkan belum Rodri. main. Itu tuh waktu itu mereka pakai 3-2-4-1. Dua DMF-nya itu Kovacic sama Lewis, Oke. Rico Lewis. Dan itu nggak ada tuh nama Gundogan, itu nggak ada karena di depannya itu Bernardo Silva, Doku, Savio. Sapinho, satunya tuh ganti-gantian tuh antara Kevin De Bruyne atau Gundogan atau Phil Foden. Nah, aku sih kalau dari sisi objektifnya City masih tetap akan menang sih lawan Fulham. Iya, pasti City sih. masih akan tetap menang, Pasti pasti. Karena di Cuman satu sisi Hah? Haaland-nya agak kurang ajar. Di Inggris tuh agak kurang ajar ya. Dia golin banyak kurang ajar. Performanya kurang ajar tuh Haaland itu. Makanya eh aku sih ngelihatnya City masih punya peluang gede buat menang. Gitu. Walaupun Pasti. keseimbangannya masih goyah. Nah, tapi ntar kalau dia ketemu tim-tim gede mungkin bakal susah lagi. Karena level Newcastle pun dibanding Fulham udah jauh di atas Fulham kan. Ya dibilang jauh sih enggak, Enggak tapi sih, enggak jauh ada sih mas. satu level di atasnya lah. Dari Oke, musim lalu sampai ya. musim sekarang. Ada yang meningkat gitu. Tapi di Meningkat musim dan konsisten. ini Fulham cukup oke loh. Kalau kamu Iya, lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, menurutku cukup oke sih betul. dia performanya. Itulah kenapa City bakal sulit lawan Fulham juga gitu. Apalagi pokoknya ujian di lini tengah lah. Nggak ada Oke. Rodri, Gak ada nggak Rodri, ada KDB. KDB, terus Walker juga diragukan main. Toh Walker main pun juga tidak memberikan impact yang terlalu gimana-gimana. Ya kita lihat besok. Aku sih berharapnya tetap City kalah. Aku juga, Arsenal juga setuju dengan Liverpool. Biar mempermudah jalan ya. Mempermudah jalan karena City itu udah ya dia udah sering menang ya, kasihan lah Arsenal ini nggak pernah menang, nggak pernah dapat trofi ini guys. Sekali-sekali lah, kasih lah. Apalagi kalau pengadilan bilang City bersalah, itu Nah, seneng banget. itu sih langsung Haaland siap diterima di Arsenal kok, tenang aja. Siap menabung Haaland, Arsenal bisa kuat bayar kok, tenang aja. Oke, mungkin gitu aja, kita udah durasi panjang banget kali ini nih. Udah bahas dari UCL, bahas dari IPL. Kita nantikan pertandingan dari Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan kita lihat MU yang pasti harus ditonton ya guys ya. Itu adalah match yang paling ditunggu-tunggu MU tuh. Oke, kita udah saja sampai sini. See you di next episode guys. Kita bisa mungkin ya kalau kita nggak sibuk, kita berdua nggak sibuk, kita bisa lebih awal-awal minggu bisa upload. Kalau misalnya lagi padat kayak gini ya akhir-akhir minggu aja kita upload. Gitu. Oke, terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap stay tune di Dropball. Apa nih? Kita nggak ada slogan gitu ya. Nggak ada slogan. Nggak ada Pokoknya slogan kalau gitu. aku titip aja, pokoknya tetap jadi supporter yang baik kita Guys, aja. tadi jadi suara yang baik. Oke, thank you guys. Goodbye. Bye.